Selamat pagi, teman-teman, atau selamat siang, atau selamat sore, atau malam. Kita bertemu kembali dalam kuliah kita, e-learning. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan kita bisa tetap mengikuti kuliah dengan baik, walaupun secara online. Kita masuk ke pertemuan atau chapter 14, yaitu dengan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Kita tahu sekarang bahwa sudah sangat jamak, sudah sangat umum untuk bertransaksi secara elektronik. Jadi banyak jual beli terjadi melalui sistem elektronik. Tentu ini masih baru dan perlu adanya aturan dari pemerintah agar tidak terjadi umpamanya kesalahpahaman, tidak terjadi kerugian di satu pihak. Jadi melalui Undang-Undang RI nomor 80 ini diatur bagaimana setiap stakeholder atau setiap yang terlibat di dalam sistem elektronik ini untuk bertindak, untuk saling menguntungkan satu sama lain. Kita bahas mungkin beberapa pasal yang saya anggap sangat perlu, karena kalau kita bahas semua terlalu banyak. Di pasal pertama, dalam peraturan pemerintah ini, yang pertama, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan garis miring jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Bahasa sederhananya, seseorang menjual tentu dengan membayar dan pembeli atau konsumen menerima barang. Yang kedua, perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PNSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Ketika kita berbelanja online, ketika kita memesan Gojek secara online, itu termasuk salah satu perdagangan atau transaksi lewat sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, dan menampilkan pengumuman, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik, ya. Ya, khususnya sekarang dengan adanya laptop, dengan adanya handphone, sudah dimudahkan dalam hal transaksi. Itu yang disebut dengan sistem elektronik. Jadi tidak perlu kamu datang ke ATM mengambil duit atau ke bank mengambil duit, kemudian pergi ke toko. Tidak seperti itu. Tapi semua transaksi secara online menggunakan elektronik. Yang keempat, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kalau zaman dulu, kontrak itu kan ya biasanya tebal-tebal, ya. Itu biasanya dibuat di awal tahun untuk kontrak umpamanya untuk tahun 2021 yang akan datang. Paling tidak di Desember, kontrak sudah dibuat, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Itu tebal. Dan biasanya itu dibuat satu persatu agar kedua belah pihak atau yang terlibat di dalamnya dapat memahaminya dengan baik. Namun sudah berbeda dengan sekarang ini. Dan itu yang kita akan perdalam di dalam materi ini. Kemudian komunikasi elektronik
adalah setiap komunikasi yang digunakan dalam PMSE untuk atau berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi penawaran atau penerimaan terhadap penawaran yang memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian. Ya. Sekarang kan udah gampang. Ketika kontainer diambil di depo, kita langsung bisa kirimkan melalui WA nomor kontainer, foto kontainer, nomor segelnya kepada customer sehingga customer bisa lebih dulu untuk mengeluarkan dokumen yang sudah ada nomor kontainernya. Kemudian ketika kita umpamanya booking ke pelayaran itu juga malah mengadakan menggunakan komunikasi secara elektronik. Kalau dulu ketika kita mau ekspor membuat PEB atau pemberian ekspor barang, kita harus membawa itu PEB berlembar-lembar ke kantor bea cukai untuk mendapat approval atau pengecekan. Tapi kalau sekarang udah menggunakan EDI, jadi ketika kita submit, kita upload, nanti bea cukai bisa mencek secara langsung dan memberikan approval atau persetujuan PEB untuk ekspor barang. Ya. Demikian juga impor kalau menggunakan PIB atau pemberitahuan impor barang. Jadi tidak perlu lagi bertemu face to face, fisik dengan fisik. Keenam, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah sangat terbuka secara global. Seakan-akan sekat dunia itu, sekat negara itu nggak ada lagi. Kita bisa berbelanja, umpamanya dari Amazon. Kita bisa berbelanja dari toko-toko online di luar negeri seperti Alibaba. Ya. Kita hanya di sini, nanti kita tunggu. Bahkan kita bisa menjual. Seperti saya punya toko online, padahal saya nggak punya pabrik. Tapi hampir semua barang ada. Itu bisa saya jual. Itu semua melalui sistem elektronik. Nanti di dalam boxnya atau di dalam paket itu pengirimnya saya. Padahal bukan itu langsung dari saya. Saya tinggal markup untuk mendapatkan profit. Dan itu dikirim dalam waktu yang cukup cepat. Ya, dan itu mulai dari sepatu, garment, pakaian-pakaian untuk naik gunung atau outdoor, barang-barang elektronik, bahkan pakaian, celana jeans dan segala macam. Banyak. Padahal itulah kita tidak punya toko sendiri tapi toko secara online. 7. Pelaku usaha dalam negeri adalah warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Oke, di pasal 3, dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak harus memperhatikan prinsip 1 atau A, itikat baik. Ya, benar ya sekarang ini ketika kita tidak punya itikat baik, itu menjadi promosi yang jelek kepada customer. Karena nanti bisa dibuat respon kan, bahwa itu bintangnya cuma 2 atau bintangnya 1. Terus ada komennya, servisnya nggak baik. Atau yang dipajang tidak sesuai dengan harga. Atau yang dikirim itu kualitasnya tidak bagus. Dan ketika ada terjadi seperti itu, orang lain mungkin bintang 5, kita cuma bintang 2, tentu tidak mau ada customer untuk membeli kepada kita. Kemudian kehati-hatian, ya karena ini kan kita nggak ketemu orangnya. Saya pernah punya pengalaman, kami mau memesan kertas A4, A3 dari Bangkok. Kami sudah komunikasi semua secara online, dan kami mau visit kepada pabrik di Bangkok. Kami pergi ke Bangkok. Kami ke Bangkok, ternyata semua itu bohong. Pabrik itu memang ada, pabrik kertas di Bangkok. Itu kira-kira masih 1 jam lebih dari Bangkok menuju ke Pattaya. Tapi
Di pabrik itu tidak ada nama orang yang sudah kami hubungi. Memang itu menjual kertas, tapi harga yang ditawarkan itu dulu hanya beberapa dolar dalam satu ring. Faktanya ketika kami sampai di sana harganya lebih tinggi. Dan kalau kami impor ke Indonesia, ditambah dengan impor duty dan segala macam itu tidak bakal bisa laku dijual karena harganya terlalu tinggi. Nah, perlu kehati-hatian. Saat itu mereka sempat meminta untuk DP, down payment. Untung kami tidak ambil karena kalau sempat kami kasih down payment dalam satu kontainer 20 contohnya, untuk kertas itu paling tidak kami kena mungkin rugi 100 jutaan. Kemudian transparansi, ya terbuka, tidak ada lagi harga jual yang tertutup, bahkan harga beli juga bisa ketahuan berapa. Jadi semua terbuka. Karena persaingan secara terbuka begini, tentu orang tidak bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Paling dari volume yang besar mungkin. Tapi kalau keuntungan untuk barang-barang khususnya yang general cargo, itu susah untuk mendapatkan keuntungan sebesar. Kalau dulu, karena ketidaktahuan satu sama lain, bisa kita membeli atau menjual sesuatu dengan untung besar. Keterpercayaan ya, ada faktor kepercayaan ya. Ya. Kemudian akuntabilitas ya, bisa itu maksudnya dipercaya, kemudian terbukti gitu. Kemudian ada keseimbangan, ya ada keseimbangan balancing, adil dan sehat ya, adil dan sehat. Jadi kalau berbisnis jangan satu untung satu rugi. Kalau bisa win-win, win-win solution, win-win. Jadi jangan win loss, satu untung, yang lain tidak peduli atau mungkin rugi. Oke, di pasal keempat, PMSC dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu selanjutnya disebut para pihak. Ya. Yang kedua, PMSC merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, ya, B2B, business to business. Kemudian ada pelaku usaha dengan konsumen, istilahnya B2C, business to consumer. Kemudian ada pribadi dengan pribadi, ya, banyak sekarang di Facebook bisa dibuka, itu personal to personal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha bisa, umpamanya Pemda DKI membeli dari pabrik apa bisa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, asal tidak berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak apa-apa. Tapi memang harus ada asas percaya. Kalau kita tidak hati-hati juga itu bisa kena tipu. Sudah sangat banyak ya teman saya itu dilihatnya di internet harga sepeda di bawah harga yang umum, dia langsung kasih DP-nya menghilang. Ada teman dia bilang bahwa mobil kemarin itu cuma harganya 78 juta Innova, katanya di Serang sana, di Tangerang. Kita udah mau ngambil, udah mau kasih DP karena ada fotonya segala macam. Tapi untung saya diingatkan untuk berhati-hati. Ketika kita cek di tempat itu tidak ada, PT-nya nggak ada. Dia hanya minta DP sebanyak 10 jutaan. Tapi kan kalau DP kita kasih 10 juta, dia kabur nggak bisa dihubungi lagi. Ya apa yang rugi kita sendiri. Jadi harus ada kehati-hatian ya. Dalam melakukan PMSC, pelaku usaha wajib membantu program pemerintah. Pertama, mengutamakan perdagangan barang atau jasa hasil produksi dalam negeri. Ya, utamakan dalam negeri. Jangan sedikit impor. Ya, khususnya kalau pakai batik umpamanya, itu berarti kita sudah membeli barang dalam negeri. B, meningkatkan daya saing barang dan jasa hasil produksi dalam negeri. Ya, meningkatkan. Ya, tentu bisa bersaing kalau cost, biaya, juga kompetitif dan juga kualitas ya, kualitas dari barang dan jasa. Kemudian C, PPMSC menyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi barang atau jasa hasil produksi dalam negeri ya. Jadi jangan hanya fokusnya ke barang impor karena barang dalam negeri juga itu banyak yang sangat berkualitas. Ya, mungkin hanya promosinya aja yang kurang berimbang dibandingkan dengan barang-barang yang impor. Contohnya saja, umpamanya fast food ya. Sekarang kita lihat
Sudah banyak juga restoran-restoran nasional dalam negeri yang bisa mengimbangi fast food yang dari luar negeri. Karena secara kesehatan, bahwa makanan atau yang diproduksi di dalam negeri itu lebih sehat dibandingkan dengan barang-barang atau dengan makanan fast food. Ya. Pasal 13, dalam setiap PMSE, pelaku usaha wajib A. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur. Ya. Harus jujur, ya, karena sekali orang tidak melakukan jujur seumur hidup, orang lain tidak akan percaya. Ya. Jadi itu jujur. Perlu jujur, bukan hanya soal bisnis, di mana-mana perlu jujur, di keluarga, di kampus, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai anak, sebagai orang tua, jujur. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, jujur, ya mengenai barang. Jangan barang bekas dibilang barang baru, ya. Jangan KW2 dibilang KW1. Atau sebaliknya, ya. Harus benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi bisa dijamin, makanya ada toko bisa dikembalikan tanpa pertanyaan. Itu untuk menjamin atau mendapatkan kepercayaan dari customer. Jadi kalau kita nggak ingin barangnya, udah kembalikan. Padahal udah dikirim COD, nggak, tanpa pertanyaan, no question. Gitu. C. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Ya, jangan membuat iklan sembarangan tanpa membayar pajaknya. Jadi harus bayar pajak sesuai dengan ketentuan. Tidak sembarangan orang bikin iklan gitu. Atau bikin baliho dan segala macam. Informasi yang benar, jelas, jujur sebagaimana maksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B, paling sedikit mengenai kebenaran dari keakuratan informasi. Ya, yang tadi harus benar informasinya, tanggalnya, ETD, peta, PO, quantity, quality, dan segala macam. Ya. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang. Ya, jangan di iklannya mantap, keren, tapi fisiknya wow, ternyata kelas 2. Jangan. Boleh diinformasikan memang itu kelas 2 dan fisiknya kelas 2. Tentu itu ada komparasi, ada hubungan dengan harga gitu. Jangan harganya selangit tapi mutunya di bawah sekali. Kelayakan konsumsi barang atau jasa, ya jangan menjual barang yang sudah tidak layak, ya, yang sudah expired, yang sudah terpakai dan lain-lain. Legalitas barang dan jasa, iya jangan barang selidupan, tapi benar-benar barang itu adalah benar diproduksi dijual, bukan hasil curian, ya, bukan hasil tipu-tipu gitu. Kemudian yang E, kualitas, harga, dan aksesibilitas barang atau jasa. Ya, maksudnya di sini kualitasnya juga harus sesuai dengan harga, sesuai dengan yang ada di brosur gitu. Harga juga seperti itu. Saya pernah membeli alat outdoor trekking pole sama sepatu outdoor, sepatu naik gunung. Dua-duanya, satu saya beli, sepatunya saya beli karena harganya peningkatannya cuma kira-kira 10% sampai 15%. Saya beli, saya pikir pertama kali gitu. Tapi tidak sesuai dengan kualitas yang saya lihat dan mereknya juga berbeda. Tapi ya datang kedua kali untuk trekking pole itu alat untuk naik gunung, untuk bisa kita membantu ketika turun atau naik. Nah itu saya tolak karena tidak sesuai, satu, kualitas tidak sesuai, harganya juga naik, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Padahal ada istilah deliver what you promise. Jadi jangan cuma di bibir saja, tapi apa yang kita sudah promise, sudah janjikan, ya itu yang kita berikan. Oke, pasal 25 PPMSE dalam negeri atau PPMSE luar negeri wajib menyimpan data, ya. Jadi jangan nanti datanya langsung hilang gitu ya. Itu ada hukumnya tuh. Dalam logistik khususnya sea freight, setahu saya 9 tahun itu data dokumen masih harus disimpan. Setelah itu bisa dibuang atau didaur ulang. Oke, data dan informasi yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu 10 tahun ya. Ini 10 tahun. B, data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam waktu 5 tahun yang tidak terkait ya, sejak data dan informasi diperoleh. Yang kedua, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mengenai ya pelanggan, ya, harus tahu pelanggan.
Jangan nggak jelas ya, ada orang yang ekspor barang tidak jelas gitu. Mau dijual kemana, ternyata ada cross trade gitu loh. Pembelinya di Hong Kong, tapi dikirimnya ke Korea. Itu artinya bahwa di dokumen semua orang di Hong Kong, tapi barangnya ke Korea. Terus bagaimana untuk custom clearance ke Korea? Di Hong Kong dia keluarkan lagi dokumen, tapi sebenarnya itu tidak boleh gitu ya. Cross trade shipment. Kemudian penawaran secara elektronik dan penerimaan secara elektronik ya. Konfirmasi elektronik ya. Kita kan bisa lacak ya. Umpamanya waktu saya kemarin itu membeli baju yang kotak-kotak ya. Saya bisa lacak udah sampai di mana barangnya. Udah sampai di Jakarta, kira-kira sampai jam berapa, tanggal berapa, sehingga kita ada di rumah karena itu COD. Kemudian konfirmasi pembayaran, ini juga kan secara elektronik. Walaupun ada juga yang mencoba untuk berbohong, katanya sudah bayar, umpamanya struknya sudah ada, ternyata struk itu dipalsukan. Kemudian status pengiriman barang, ya ini tracking ya, ada GPS kalau menggunakan truk, bagaimana how to trace the cargo, how to trace our order ya, udah sampai di mana kalau umpamanya dari Kanada ke Indonesia, udah sampai di mana kapalnya, apakah masih di Vancouver, apakah sudah sampai di Hong Kong, sampai Singapura, sampai Tanjung Priok, atau sudah sampai di pabrik kita di Bandung. Bisa dicek real time ya. Itu biasanya kalau punya program atau tracking and trace ya. Kemudian bisa pengaduan dan pesengketa ya, kalau ada pengaduan pesengketa. Kemudian kontrak secara elektronik ya, dan jenis barang atau lainnya yang diperlukan. Pasal 29, bukti transaksi PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak ya. Itu udah dianggap sebagai sesuatu yang resmi. Kalau dulu kan harus stempel, tanda tangan juga nggak boleh menggunakan tinta hitam, harus tinta biru, karena tinta hitam dianggap bisa fotokopi, nanti stempel, tanda tangan buat tanggalnya tanggal berapa, terus ada juga approval yang lain ya. Berbeda sekarang udah serba canggih, tidak perlu lagi yang fisik ya. Fisik tidak perlu lagi. Sudah ada di semua lah secara elektronik. Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan bukti tulisan yang otentik jika menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh suatu sertifikat elektronik yang terpercaya sesuai dengan ketentuan ya. Jadi tanda tangan secara elektronik sudah bisa ya. Kalau dulu kan harus original ya, dikirim dari Brasil ke Indonesia original. Tapi sekarang nggak perlu lagi, tapi sudah bisa lewat mungkin di scan in and scan out, scan gitu masuk, nanti kita print out, kemudian kita itu menjadi dokumen yang resmi. Bahkan sekarang seperti Certificate of Origin tidak perlu lagi di print untuk ASEAN, tapi bisa hanya disubmit lewat email, lewat web gitu, di sana langsung bisa diterima. Oke, pasal 30. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Power mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dalam bentuk yang tertulis di atas media kertas. Maka persyaratan tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan bukti transaksi. Sepanjang bukti transaksi PMSE tersebut dapat disimpan, diakses, dan ditampilkan kembali untuk penggunaan berikutnya sehingga substansinya secara valid menerangkan suatu keadaan atau peristiwa hukum tertentu. Oke, undang-undang ini di pasal 64, dalam setiap pengiriman barang atau jasa yang menggunakan jasa kurir ya, seperti DHL, Tiki, JNE, dan lain-lain, atau mekanisme pengiriman lainnya, pelaku usaha harus memastikan keamanan, jangan ada yang rusak. Ya. Jangan rusak, jangan sobek, jangan basah, atau jebol, keinjek, dan lain-lain. Ya. Kemudian kelayakan kondisi barang, ya, kondisinya bagaimana. Jangan mau ekspor batu-batuan, bikin dusnya dus Indomie, hancur. Ya. Jadi harus sesuai, kalau memang barangnya berat, bisa menggunakan kayu, atau menggunakan kerak, macam-macam. Kerahasiaan barang, ya harus ada rahasia. Jangan sampai orang lain membuka rahasianya. Kesesuaian barang dan jasa yang dikirim, ya harus sesuai ya. Seperti tadi, deliver what you promise. Jadi sesuai, jangan janji di bibir saja, tapi faktanya berbeda. Ketepatan waktu, ya secara waktu juga. Kalau janji, ya on time dong. Jangan terlambat, malu-maluin kan. Ya, kenapa?
Kadang-kadang kita udah mau produksi barang, yang dikirim belum datang-datang. Terpaksa produksi ditunda. Kalau produksi ditunda berarti penjualan akan ditunda. Penjualan ditunda berarti efek kepada karyawan juga tidak bekerja. Padahal harus dibayar bulanannya gitu. So everything must be correct from the beginning. Mesti benar dari awal gitu. Perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik. 2. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim. Yang kalau dikirim apa barangnya, warnanya, stylenya, PO-nya, artikel number, apa made in apa gitu. Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kebutuhan. Iya dong, jangan main kirim aja padahal nggak diminta. Oke, demikian pertemuan kita. Tolong dibaca ulang dan bisa juga hal-hal yang sama dilihat di internet untuk memperkaya, ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Semoga teman-teman disiplin menjaga kesehatannya, disiplin menjaga kesehatan agar tetap bisa mengikuti kuliah baik itu secara online. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore dan malam. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat.